Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulil karim wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وإلى المصنف التفسير بيان كلام الذين حمل الحمد وشرف الجلال فعبد الله ورسوله فعبد الله يحمل الله والفلاح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Kita juga diminta keikhlasan dari keluarga untuk almarhum Bapak Cipto Ali. Semoga saja dipanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga dengan kiriman membaca Al-Fatihah sedikit banyak mendengarkan daripada dosa-dosa kekhilafan yang pernah dilakukan, melalui daripada berat amalannya ditempatkan di sisi yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga untuk kesembuhan Pak Lurah kita, Pak Aman, dan penjual juga kita sama-sama kirimkan. Allahumma al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, Bapak Ibu jamaah rahimahullah, bersyukur kepada Allah karena hingga detik saat ini, malam hari ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala masih berikan kebaikan kepada kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid din." Siapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah, pasti orang tersebut akan dipahamkan tentang ad-din, agama. Jadi lewat hadis tersebut, salah satu contoh paling besar, diri kita ataupun siapapun orangnya dikehendaki kebaikan oleh Allah atau tidak tergantung daripada dia beragama. Semakin dia paham, semakin dia beramal, semakin dia mencari ilmu, tandanya Allah menghendaki kebaikan kepada hamba tersebut. Jadi kalau ada yang lebih berharta, lebih terkenal, lebih tinggi pangkat jabatannya dibandingkan kita, jangan lantas iri hati, jangan lantas rendah hati atau rendah diri, karena sebenarnya kenikmatan kebaikan dari Allah yang paling istimewa. Sudah itu kenikmatan itu istimewa, kebaikan itu istimewa. Kenikmatan kebaikan dari Allah itu adalah dengan kita sejauh mana kita mau tenggelam dalam agama. Semakin jauh atau semakin dalam kita tenggelam, semakin kehendak Allah tentang kebaikan kepada kita semakin besar. Tapi kalau kita hanya berenang-berenang di atas, berarti kehendak Allah ya sedikit tentang kebaikan
Rasul apa? Merengek sama Allah dengan cara kita mendekat kepada Allah. Meraih Allah dengan cara kita melakukan perintah. Bagi siapa yang sabar dengan apa yang menimpanya, wala nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyirus sabirin. Kalau kita mau sabar, ya pokoknya ini seperti ini dari Allah. Ya itu berarti itu pun lebih digadai lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Jadi mari kita lanjutkan kajian kita suratul Kautsar. Surat Al-Kautsar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Suratul Kautsar, Al-Kautsar. Artinya kenikmatan yang banyak. Al-Kautsar ini diambil dari kata katsir. Katsir itu banyak, syukron kathiron, terima kasih banyak. Katsir jiddan, banyak sekali. Kasir toko juga banyak uangnya. Gimana? Kasir toko juga banyak uangnya. Siapa? Kasir toko. Oh, kasir ya. Mungkin juga diadopsi dari bahasa Arab kafir, yang banyak uangnya, tempat ngumpulnya uang. Tempat uang. Yang jelas kafir, kafir, termasuk Al-Kautsar. Ini ada kenikmatan yang banyak, khusus karena pakai lafaz ada wawunya, Kautsar. Kenikmatan yang agung, kenikmatan yang istimewa, spesial. Makkiyatun aw madaniyatun salatsu ayat. Surat ini surat yang diturunkan di Mekah. Ada sebagian ulama mengatakan ini surat diturunkan di Madinah. Ada juga yang berpendapat diturunkan di Mekah dan diturunkan kembali di Madinah. Kita nanti akan bahas kalau yang Mekah itu alasannya apa, kalau yang Madinah alasannya. Inna a'tainakal kautsar. Suratul Kautsar ini surat ke-108 untuk runtutan suratnya. Adapun runtutan surat diterimanya Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai wahyu ini surat ke-14. Ada mengatakan ke-15, tapi mayoritas mengatakan 14. Nah, secara tidak langsung kalau ini surat ke-14 turunnya sebagai wahyu diberikan kepada Nabi, berarti ini surat Makkiyah karena periode itu masih periode di Makkah. Berapa tahun di Makkah dakwah? 13 tahun. Di Madinah berapa? 10 tahun. Dihitung dari umur 40 diangkat menjadi Rasul, 40 tambah 13 53 tambah 10 dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, adapun yang menganggap ini surat Madaniyah atau di Madinah itu beranggapan bahwa fasol li rabbika wanhar. Ayat kedua ini perintah tentang sholatlah karena Tuhanmu, wanhar, dan sembelihlah akikah. Dan sembelihlah kurban, maksudnya kurban. Kalau akikah itu zaman dahulu orang pun akikah. Bahkan Arab jahiliyah, kafir Quraisy musyrik ini pun akikah. Hanya saja tradisi mereka akikahnya ini akikah yang salah. Kalau laki-laki dipestakan besar, disembelih itu hewan, kemudian darahnya diambil, diusapkan di jidat anak yang baru lahir itu. Dan kalau perempuan nggak diakekoi, ngapa diakekoi? Lahir saja malu. Kalau ada lahir pun langsung dibunuh, apalagi diakekoi. Tapi kalau syariat kurban ini baru ketika di Madinah. Nah, ada pun yang beranggapan ini Madaniyah, hukumnya di Madinah, menganggap ulama menafsirkan fasol li rabbika wanhar, salatlah
sembelihlah hewan kurban. Sholat yang dimaksud adalah sholat Idul Adha. Sholat Idul Adha karena Tuhan wanhar dan sembelihlah Kurban. hewan kurban. Tapi mayoritas orang mengatakan makiyah. Adapun fasol di rabbika wanhar, sholatlah karena Tuhan. Ya sholat ibadah maksudnya wanhar dan sembelihlah akikah. Kenapa akikah? Karena di awalnya ada yang menafsirkan Al-Kautsar adalah tentang pemberian Allah berupa anak. Kita pelajari satu-satu dulu. Inna a'tainaka al-kautsar. Inna, sesungguhnya kami. Siapa kaminya? Allah. Ini firman Allah. A'taina, telah memberikan ka ing sira, ing kamu memberikan kamu. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu, wahai Muhammad, ya Muhammad, Al-Kautsar. Huwa nahrun fil jannah. Al-Kautsar ada yang menafsirkan versi tafsir jalan lain terlebih dahulu kita kenal, yaitu sungai fil jannah, di surga. Wa wahabuhu, ada yang mengatakan juga apa? Yang dimaksud sungai itu adalah lembah ataupun danau. Taruddu alaihi ummatuhu wal kautsarul khairul katsir minan nubuwah wal qur'an wasyafa'ah wa nahwiha. Taruddu alaihi ummatuhu, yang mana lembah itu umat pada datang untuk meminum airnya. Makanya ada apa? Ada riwayat semoga kita diberikan air dari telaga Kautsar langsung dari tangan Nabi. Salah satunya wal kautsarul khairul katsir. Al kautsar ini artinya khairul katsir, kebaikan yang banyak sekali. Katsir, banyak. Minan nubuwah, baik itu kenabian. Nah, berarti ada juga yang mengatakan al kautsar ini adalah kenabian. Nabi Muhammad dijadikan nabi itu kenikmatan yang besar. Nabi akhirul zaman, nabi akhir zaman, khotamul anbiya, penutup para nabi, sayyidul anbiya, penghulunya para nabi. Wal Quran, ada yang mengatakan juga Al-Kautsar adalah diberikannya Quran. Quran itu firman Allah dan tidak orang sembarangan diberikan firman Allah. Wasyafa'ah, ada juga yang menafsirkan Al-Kautsar adalah syafaat. Apa? Nabi diberikan kehendak Allah untuk memberikan syafaat kepada umat yang disayang, yang dikehendaki, wanahiyah dan lain sebagainya. Jadi Al-Kautsar ini artinya banyak. Jadi tidak terpatok artinya khusus untuk apa. Bisa jadi tentang Nabi SAW diberikan keturunan, bisa jadi tentang penubuhan kenabian Nabi karena syafaat, karena Al-Quran dan lain sebagainya. Ataupun tentang masalah Nabi nanti diberikan telaga ataupun sungai di surga. Inna a'tainaka, kita kembali ke lafaz awal, inna a'taina. A'tai i'taan, artinya memberi. Al-Quran membahasakan memberi dengan 3 lafaz. Pertama dengan atauti itaan, mendatangkan, atau bisa juga artinya memberi. Hanya saja kalau pakai lafaz atauti itaan, ini diberikannya ini secara umum. Islam tidak Islam, taat tidak taat, mukmin ataupun musyrik, semua diberikan kenikmatan dengan lafaz apa? Atauti itaan. Nah, kadang kalau kita bahasa Arab, kalau kita nanti ke mana ketemu sama orang Arab, min aina anta, dari mana kamu? Ataitu min sinja, aku datang dari sinja. Kalau datang itu ada jaa, ada ataitu. Kalau jaa itu tandanya datangnya penuh dengan perjuangan. Kalau kita
kita dari Indonesia ke luar negeri itu butuh dengan perjuangan, beli tiket, utang dulu, apalagi kalau itu haji harus nunggu dulu, mahal, jitu. Aku datang dengan susah payah dari Indonesia. Lakon jejak aku fi Rasulillah uswatun hasanah. Nabi datang dengan susah payah, bukan dengan tidur saja. Enggak terus dengan tidur tinggal bikin status, yuk siapa masuk Islam, tolong like and subscribe. Enggak, tapi Nabi berangkat pagi, pulang sore, kondisi pagi, semangat pulang dalam keadaan sudah dicaci, dihina, dilempari batu, dilempari kotoran utang. Untuk berjuang. Nah, sedangkan di dalam Al-Quran sekarang kalau Atta itu bersinjai atau Atta itu di Indonesia, aku datang dari Indonesia, tandanya orang kaya nih, berarti keluar negeri dari Indonesia pokoknya nggak butuh berjuang. Atta atau ja. Kalau aku datang jitu, kalau aku telah datang juga, kalau tanpa perjuangan itu namanya Atta itu. Nah, kembali ke masalah Al-Quran membahasakan memberi ini dengan atas yuti kita, dengan memberi. Ini pemberian Allah dari sifat Ar-Rahman ya Allah. Kalau kita pernah ikuti kajian Bismillahirrahmanirrahim, Bismillah kelawan nyebut asmani Allah Ar-Rahman yang Maha Pengasih, Ar-Rahim Maha Penyayang. Pengasih Allah kepada siapa? Semuanya, semua makhluk bahkan, nggak hanya orang, semua makhluk. Ar-Rahim penyayang Allah hanya khusus orang-orang tertentu. Ada mengatakan dia Ar-Rahman ini kasih sayangnya Allah di dunia, Ar-Rahim kasih sayang Allah di akhirat. Orang sekarang nggak makan, orang kafir, ya tetap dikasih makan. Bahkan hartanya lebih banyak ketimbang yang rajin kajian. Nah, ada melihat orang itu nggak kajian, nggak aktif, ada sholat yang malam-malam, tapi usahanya lancar. Itu Ar-Rahmannya Allah di dunia. Tapi Ar-Rahim Allah nggak ada kasih sayang. Dalam arti apa? Allah memberikan kasih sayang ketika di Ar-Rahim ya sudah. Allah memberikan janji apa? Kalau di neraka ya kamu neraka. Kalau nanti di surga ya di. Tapi itu kehendak Allah. Ada matanya Ar-Rahman ini di dunia, Ar-Rahim ini apa? Dunia dan di akhirat. Ya nanti ada orang selangkah lagi masuk neraka. Tapi karena Ar-Rahimnya Allah, ya itu kehendak Allah. Tandanya apa? Allah tidak mau diatur dengan peraturan. Kan peraturannya agama apa? Beramal, ikhlas, iman, masuk surga. Kalau tidak mau beramal, apalagi kafir, masuk neraka. Kalau kafir selamanya di neraka. Kalau orang iman tapi berdosa di neraka sementaranya neraka ya. Jangan terlalu sepele tapi ya bukan berarti terus kan sementara di neraka. Sementara di sana, masya Allah. Nah itu peraturan yang Allah buat lewat syariat. Jadi itu peraturan. Maka kita bilang kalau tidak sholat berdosa. Maka nggak boleh kita ngomong dosa ini kan dari Allah. Allah kan kasih dosa ya dosa. Kalau nggak berarti nggak boleh. Karena kita pun bilang sholat kalau tidak sholat berdosa. Ini pun peraturan dari Allah. Hanya saja ketika ada orang yang divonis ke neraka, ternyata satu langkah lagi dia malah dimasukkan ke surga. Ini tandanya Allah tidak mau diatur dengan peraturan itu sendiri. Wal qayyum apa? Berdiri sendiri. Nggak ada hajat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan nggak ada keperluan Allah terhadap Al-Quran. Karena ini kalau Allah. Saya pernah menyampaikan dulu lama di takziah. Kita bilang apa manfaatnya Allah ciptakan hewan babi semua. Kan tahu babi itu jangan makan, nyentuh saja. Nyentuhnya apa gimana? Najis. Bukan berarti tidak boleh. Nyentuh boleh juga, tapi tahu tata caranya pensuciannya. Najis mubola harus dibasuh 7 kali, salah satunya campur dengan tanah. Kenapa kok Allah nggak ciptakan ya seperti semua kambing semua ataupun ayam semua sehingga itu bisa dimakan? Tidak. Adapun perkara yang tidak bermanfaat saja itu pun Allah Subhanahu wa taala ciptakan untuk sebagai pembeda. Lantas ada orang bilang, bagaimana dengan Allah menciptakan kutu? Kan kutu nggak ada manfaat sama sekali. Membedakan apa? Mau digoreng? Kutu ada orang kutu goreng. Terlepas dari ada manfaat atau tidaknya, ada
bukan karena hajat ataupun berhajat, berkepentingan terhadap sesuatu itu bermanfaat ataupun tidak. Kalau kita sudah pol, ini apa nih hikmahnya kok nggak ada saya cari tentang ciptaan Allah, itu pun kehendak Allah dalam mencipta. Dan inilah istimewanya kerajaan Allah. Allah Maha Diraja, raja yang ada di dunia. Apa? Allah tidak bisa diatur. Allah tidak bisa Allah mau menciptakan yang bermanfaat ya monggo, tidak bermanfaat ya monggo. Sampai itu perkara enggak bermanfaat, ya enggak, bermanfaat juga ya enggak. Pokoknya enggak tahu apa kamu menciptakan itu. Tapi itu adalah kehendak Allah. Tandanya enggak mudah. Semakin tinggi kekuasaan seseorang, biasanya dia akan semakin tinggi juga tidak mau diatur karena kekuasaan, apalagi kekuasaan Allah. Maka bahasa Al-Quran pertama dalam memberikan pemberian karunia Allah ini pakai anta, yu'ti ita. Semuanya diberi. Dalam satu ayat Allah SWT berfirman, "Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka 'ala kulli syai'in." Apa artinya? Kul katakan Allahumma ya Allah. Maka ini ayat Quran yang sering menjadikan doa. Doa untuk kita mengalahkan musuh, bayar utang, ya di sini mendapatkan kekuasaan. Allahumma ya Allah. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha. Allahumma ya Allah yang merajai raja-raja, yang memberikan kerajaan, tu'til mulka man tasha, memberikan kekuasaan kepada yang dikehendaki, wa tanzi'u mimman tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha, dan menyopot, mengambil kekuasaan kepada orang yang dikehendaki pula, wa tu'izzu man tasha, dan memuliakan orang yang dikehendaki Allah, wa tudhillu man, dan merendahkan orang yang dikehendaki oleh Allah. Biyadikal khair, semua ada dalam genggaman atau kekuasaan Allah. Innaka 'ala kulli syai'in, segala sesuatu itu atas takdirnya Allah. Allah Maha Berkehendak. Nah, apa maksudnya? Kerajaan ini tuh dipakai lafaz, memberikan pakai lafaz tu'ti. Tandanya apa? Ya semua dikasih. Islam gak Islam dikasih. Kayak harta, kerajaan dikasih. Allah mau nyambut dikasih. Makanya ada 3 tuntutan paling tidak pakai lafaz tu'ti. Apa? Ketika manusia diberikan hal seperti itu, tuntutannya ada waktu expired, ada waktu berakhir. Harta ada waktu berakhirnya? Ada, jelas ada. Kekuasaan jelas ada. Pertama ada waktu berakhirnya. Yang kedua, sekapan-kapan pun Allah mau ambil ya terserah Allah. Karena mantasya sesuai dengan kehendak siapa yang dikehendaki oleh Allah. Dan yang ketiga apa? Suatu saat pasti akan dimintai pertanggung. Pakai kata yu'ti ita, mendatangkan menjadi. Kemudian yang kedua, memberinya Allah ini pakai lafaz wahab. Kalau misalnya saya amalan rutin sebelum waktu subuh tiba, santai-santai suruh dikira ya wahab, ya wahab, ya wahab, ya wahab. Katanya apa keinginan, insya Allah dikabulkan Allah. Bagus juga kalau kita mau zikir, Pak. Selain daripada zikir kayak maksurat yang termaksud seperti subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, sholawat. Kita asmanya Allah dizikirkan. Bahkan paling tidak katanya orang kalau naik kendaraan, kalaupun tidak susah untuk menyebutkan asma Allah yang lain dalam arti nama-nama mulia Allah, cukup lafaz Allah. Itu katanya kalaupun nanti takdirnya mati kecelakaan, insya Allah mati syahid. Karena dia keadaan mengucapkan Allah. Orang-orang ahli zikir walaupun ngobrol kok lihatnya Allah. Pokoknya hati jangan kosong. Kenapa kadang kita perjalanan di terminal stasiun kita ditipu, gendam, dihipnotis, karena lafaznya Allah. Bahkan guru kami mengatakan kalau di dalam hati ada Allah, nggak ada orang berani. Jangan kok nipu, berani saja mentang. Dan katanya orang-orang yang belajar hipnotis itu
Kalau tidak ada isinya nggak ada masuk. Apalagi isinya besar siapa? Kalau hanya harta kecil isinya masih bisa dimasuki. Sampai saya ini dulu pernah pengalaman Pak di Jawa itu sama ibu saya. Tapi saya ingat sekali ada pengalaman itu. Cuma ibu saya cuma dibuka punggangnya saja, pundaknya saja. Itu harga spray yang hanya harganya itu 20.000 jadi 40.000 dan itu tahun 2000. Berapa berharganya? Habis krisis menetes ini. Setelah itu baru meninggalkan sadar bahwa ini kok seperti ini kok dibeli 40.000. Sekitar itulah saya kurang lupa namanya. Padahal harganya itu hanya setengahnya dari yang dibeli yang tadi. Ketika balik lagi pedagangnya sudah hilang. Maka hipnotis ya tidak usah aja. Masih banyak ilmu-ilmu yang perlu kita pelajari. Ya Wahab, Wahab ini pemberian Allah Subhanahu wa taala apa? Dari ketidakmungkinan kalau itu diberikan kepada manusia. Apa maksudnya? Nabi Ibrahim lama 80-an tahun menanti seorang anak. Kondisi istri Nabi Ibrahim pun sudah tua. Nggak ada datang. Bahkan ada polis mandul. Baru nanti setelah menikah dengan Siti Hajar ada anak, kemudian Siti Sarah ada anak. Apa doa Nabi Ibrahim? Robbi habli minas solihin. Ya Allah berikanlah, pakai lafaz habli apa? Habli dia Wahab, habli Wahab. Bahkan setelah sholat itu doa yang biasanya kita doa Allahumma rabbana taqabbal. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqin. Apa? Perkara yang itu sulit untuk ada pada manusia tapi diberikan oleh Allah. Nah, diberikan oleh Allah. Dari mana perasaan sifatnya Allah yang mana? Dari perasaan sifatnya Allah Al-Wahhab. Makanya zikir Al-Wahhab itu bagus juga. Ya Wahhab, ya Wahhab, ya Wahhab, ya Wahhab. Itu kalau di Magelang saya sebelum subuh bangun santai-santai zikir itu ya Wahhab. Karena tahu di sana nggak ada bayaran setiap bulannya. Tapi ya santai suruh zikir. Karena makan 2 kali sehari kalau nggak ada bayaran dari siswanya dari mana? Ya dari Allah. Makanya suruh zikirnya kencang. Ini kebanyakan pondok-pondok pesantren yang tidak ada bayaran SPP-nya, kebanyakan zikirnya kencang. Karena itu menambah daripada. Tapi kalau bayarnya sampai, bahkan istri saya ini dulu pernah mengajar di pesantrennya jadi pimpinan pesantren. Sekarang pendaftarannya 20 juta. Saya tidak sebut pesantrennya, tapi pendaftarannya 20 juta. Bisa diangsur selama berapa tahun. Tapi tetap intinya 20 juta. Itu pendaftaran saya, belum SPP bulanan. Ya, tergantung pondoknya. Kalau yang pondoknya fokus ke sini. Cuman bagusnya kalau kiai saya mengatakan semakin bagus universitas, semakin bagus fasilitas pendidikan. Semakin sederhana pondok pesantren, semakin bagus pendidik. Karena kalau universitas mengajarkan tentang keduniaan, wajar kalau dia tinggi bangunannya, tandanya memang top banget. Tapi kalau pondok tentang agama semakin sederhana, tandanya apa? Ada sesuatu yang tersimpan di dalam. Nah, pakai Al-Wahhab. Dari sifatnya mana Al-Wahhab? Allah memberikan. Maka kalau kita pengen sesuatu, pakai lafaz Al-Wahhab. Ya Allah, Allahumma hab lana, berikanlah kepada kami sesuatu apa? Kalau hanya harta nggak perlu pakai hab lana. Karena itu umum semua diberi, dikasih. Tapi wahab sesuatu hal yang susah untuk wujud dalam diri kita. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina. Ya Allah berikanlah, karuniakanlah kepada kami anak-anak, istri, qurrata a'yun, apa yang bisa menyejukkan mata, penenang daripada kehidupan ini. Kenapa kita kadang pulang malah susah? Bila suruh keluar, ayo kita kondisi senang. Kenapa? Karena kita belum bisa menciptakan keluarga yang apa? Di dalam rumahnya baik ini. Sehingga ketika di mall baru ngomong baik ini. Bahkan kasusnya keluarga kita masuk ke mall, masuk ke wisata, wow, surga. Tapi ketika di rumah, wah,
karena menerima wahyu pertama kali. Pakai lafaz ni, zamiluni, zamiluni. Kalau perempuan sebenarnya kalau hanya menyuruh istrinya bukan lafaz zamiluni, zamilini. Nah, sudah. Tapi kenapa zamiluni? Pakai lafaz jamak. Kalian keselimutin aku kalian, karena membahasakan istrinya keluarga itu banyak. Karena zamiluni, selimuti aku. Padahal di situ cuma adanya Siti Khadijah saja. Maka Wahab, kalau kita diberi Wahab, maka ada namanya Abdul Wahab, hambanya Allah. Zikirkan itu, utang banyak Allah, Wahab, ya Wahab, ya Wahab. Pengen kekuasaan, ya Hakim, ya Hakim, ya Hakim. Pengen badannya berotot, ya Qawi, ya Qawi. Itu zikirkan. Baru pernah datang Syekh di pondok pesantren kami bilang, pengen kalian suaranya bagus, zikirkan. Apa gurahnya pakai zikir apa? Ya Latif, ya Latif. Artinya apa? Yang maha lembut supaya suaranya jadi lembut. Kasusnya ini kadang ibu-ibu lebih hafal asmaul sifat ataupun asmaul husna ketimbang bapaknya. Jadi zikirnya itu saja. Dan itu pun kurang menghayati. Makanya zikir kita kondisional. Biar apa? Hubungan kita ini cepat apa? Nyangkut. Kalau kondisional. Naik motor ya Qawi, baru ya Qawi, ya Qawi, ya Qawi, ya Qawi. Tabrakan sama trailer aku insya Allah ya tenang. Kayak juga motor ya. Berarti zikir lagi misalnya kalau masih hidup. Ya Qawi, ya Qawi, zikir kan. Tidak tercela orang kecelakaan. Kalau dia memang hatinya ada di, walaupun dia kepleset di WC, tapi kalau hatinya dikit lebih baik daripada meninggal di masjid tapi dalam keadaan menyolong kotak. Jadi ada memang kemuliaan karena tempat, tapi yang paling lebih besar lagi apa kemuliaan itu karena hak. Walaupun dia meninggal di kandang sapi yang najis, tapi kalau ketika ambil sapinya niat karena pengen ngurus sapi supaya dapat nafkah yang halal itu. Tapi kita tetap berdoa semoga yang kematian ketika menjemput diri kita dalam keadaan kita baik di tempat yang baik bersama yang baik. Supaya jadi contoh, bukan niat untuk pamer tapi supaya jadi contoh untuk keluarga kita. Oh kenapa itu matinya bagus? Oh ternyata istiqomah, sedekah, apem merah, apem pink, menurut jalan. Jadi anak keturunannya, bapak saya punya amalan ini, detail. Jadi jariah. Nah baru yang ketiga pakai lafaz atau apa atau ini pemberian Allah untuk memang sepenuhnya dimiliki. Baik kalau saya pinjam dari Pak Arianto tentang pakai lafaz, tolong berikan pulpen kepada saya. Tapi pakai lafaz atau tandanya apa? Itu bisa dimiliki. Maka Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada Nabi Muhammad apa Al-Kautsar, kenikmatan yang begitu banyak. Kita tafsirnya gitu saja. Walaupun isinya maksudnya sungai, telaga, kenabian, keturunan, itu intinya mencakup daripada kenikmatan yang banyak. Karena ini lafaz yang banyak, jadi dan atau juga ini ada pemberian yang sedikit, yang remeh. Al-Kautsar yang banyak. Seakan-akan artinya ini mentanya sesungguhnya kami atoinaka memberikan kepadamu sedikit Al-Kautsar yang banyak. Kenapa? Maksudnya apa ini? Memberikan yang ringan, yang sedikit, yang sedikit, tapi banyak. Tandanya apa? Maksudnya Al-Kautsar ini karena yang diberikan Allah tidak ada apa-apanya, tapi menurut kita banyak. Ada ulama juga al-hikmah mengatakan inna a'tainaka al-kautsar apa? Pemberian sedikitnya Allah, pemberian yang banyak maksudnya. Ketika kalian memberi, rasakan bahwa itu baru pemberian yang sedikit. Baru ketika kita menerima, kalau itu sedikit, rasakan bahwa itu adalah pemberian banyak. Itu saja kita anggap sedikit, tapi kalau diberi sesuatu yang sedikit, anggaplah itu. Jangan kuali. Baru ngasih kotak amal 100 saja, wah diingatnya 10 tahun. Beri sedikit, ingatnya lama. Kalau beri banyak tapi langsung lupa. Inna a'tainaka al-kautsar. Sesungguhnya
Kami memberikan kepadamu, telah memberikan kepada Al-Kautsar, kenikmatan dunia dan akhirat. Aqoina pakai lapas fi'il madhi. Kami telah memberikan. Padahal sudah berikan belum? Kalau sudah, ketika itu belum, masanya itu belum masa surga, belum masa akhirat. Tapi kenapa pakai lapas fi'il madhi? Telah, tandanya pasti dikasih. Pasti dikasih. Dan asbab nuzulnya saya belum sampaikan. Dulu ketika Nabi bersama para pemeluk Islam, sahabat yang masih satu dua. Maksud saya, Nabi ketika duduk bersama para sahabat, berarti masanya di Madinah, karena sahabat sudah banyak dikatakan sahabat. Nabi menundukkan kepalanya. Kemudian tidak lama kemudian diangkat senyum. Kemudian ditanya sama sahabat, ya Nabi, apa maksudmu? Tadi menunduk temanmu, kok tahu-tahu mendanakan dengan tersenyum. Nabi SAW katakan, aku telah diberikan wahyu surat yaitu Inna A'tayna Al-Kautsar. Nah, kenapa seperti itu? Ini bagi versi yang mengatakan ini Madaniyah. Sedangkan versi daripada Makkah mengatakan apa? Dulu ada sahabat, dulu ada namanya orang namanya Al-As bin Wa'il. Di sini disebutkan juga tafsir surat ke ayat ketiga. As bin Wa'il ini mengatakan bahwa Nabi ini keturunannya terputus. Nabi tapi keturunannya terputus. Kenapa? Karena dulu Nabi SAW punya anak bernama Qasim. Qasim artinya pembagi, Qism artinya bagian, pemberi bagian. Ini tidak sampai lama meninggal dunia. Sebagaimana kita tahu, Nabi SAW punya anak laki-laki 3 totalnya dulu ya. Baru anak perempuan 4, berarti 7. Nah, ada pun yang pertama saya akan bilang dari pasangan Siti Khadijah, ini laki-lakinya 2. Siapa yang pertama? Siapa namanya? Ya? Qasim. Kemudian Qasim, kemudian Abdullah, kemudian Zainab, Ruqayyah, Kulsum, Fatimah, baru yang terakhir dari Nabi SAW menikah dengan Maria Al-Qibtiyah, budak hadiah dari Raja Mesir. Ini baru lahir laki-laki namanya Ibrahim. Nah, di awal-awal ini lahirlah namanya Abdullah. Siapa? Qasim. Kemudian meninggal dunia. Kemudian lahir lagi namanya Abdullah, meninggal dunia. Setelah itu perempuan semua. Nah, di awal-awal daripada kelahiran anak laki-lakinya Nabi, orang-orang di sana sudah punya apa? Punya anggapan setiap orang tua, kok anak laki-lakinya meninggal dini, tanda sudah tidak punya keturunan. Nah, karena anak istimewa laki-laki zaman dahulu jahiliyah. Sekarang anak perempuan malah jadi aset, karena dapat uang banyak, nggak perlu keluar uang bahkan. Sehingga Nabi SAW bunda. Nabi tadi gak punya keturunan laki-laki dalam arti anak laki-laki. Bahkan ada yang 2 tahun meninggal, ada yang bulanan. Soal sejarah ini memang banyak simpang siur, apalagi soal waktu, Pak. Sebenarnya satu kejadiannya, tapi hanya masalah perhitungannya yang tidak sama. Jadi tidak usah khawatir, tidak usah pusing-pusing kok. Katanya yang Abdullah ini umurnya 2 tahun atau Qasim ini 2 tahun meninggal. Ada yang mengatakan hanya usia 2 bulan langsung seperti ini. Tidak perlu diperselisihkan karena dulu belum ada kepentingan orang menulis sejarah tentang keturunan Nabi. Karena waktu itu masih pemberantasan masalah kesyirikan. Nah, hati Nabi bunda dicari seperti itu, keluarganya ikut-ikutan. Bagaimana rasanya, Pak? Kalau kita punya suatu anggapan bahwa ini suatu kebenaran, kita dicaci, kita sedih. Ditambah lagi keluarga tidak apa-apa, kok itu dicaci, kita begitu sedih. Tapi Nabi mau memberontak bukan sifatnya. Maka dihibur oleh Allah Subhanahu wa taala dengan diturunkannya surat Al-Kautsar. Dan ini surat paling pendek yang ada di dalam Al-Qur'an. Bahkan ada firman Allah mengatakan, buatlah satu surat seumpama daripada surat yang dibuat kalau memang itu suatu kebenaran. Kalau tidak mampu satu ayat.
Yang dimaksud dengan satu surat paling pendek berarti inna a'toina, karena ini surat yang paling pendek. Yaitu asbabun nuzulnya apa? Nabi SAW dikaji tentang masalah keturunan. Karena bagi dulu orang dulu kalau punya anak laki-laki ya suatu hal yang, tapi itu sudah fitrahnya. Kalau orang tuanya Nabi, anaknya laki-laki lahir sampai besar, berarti otomatis jadi Nabi juga kalau taat. Kalau enggak ya jadi Nabi. Karena Nabi khatamul anbiya wal mursalin, pungkasannya para nabi dan para rasul, maka anak laki-lakinya tidak ada yang sampai umur dewasa, masih kecil-kecil sama. Ini menandakan Nabi memang ya itu tadi. Kemudian ayat selanjutnya yang kedua, fasholli li rabbika wanhar. Nabi sudah diberi kenikmatan banyak oleh Allah. Fasholli li rabbika wanhar. Kemudian sholatlah li rabbika karena Allah. Sholat wa'idun nahar. Berarti Imam Jalalain ini setuju dengan pendapat bahwa yang dimaksud apa? Nahar di sini adalah sembelih hewan kurban. Karena di sini sholat wa'idun nahar, sholat Idul Adha, wanhar dan sembelihlah. Nahar ini leher pak, leher bagian bawah yang biasanya kalau ini sering nyantol, itu namanya nahar. Makanya dikatakan sembelihan karena hewan sembelihan disembelih di leher. Ada namanya dabur, nanti juga ada juga. Tapi penyembelihan semuanya artinya. Fasol dipakai lafaz, pakai kata fa. Fa tandanya cepat, melakukan sesuatu setelahnya dengan cepat. Ja'a Pak Arianto Bapak Hadi pakai wawu, berarti yang berangkat dulu siapa? Yang datang nggak tahu siapa. Walaupun menyebutkan yang pertama Pak Arianto, tapi belum tentu kan pakai lafaz aku dan dia ya. Belum tentu akunya dulu yang siapa yang dulu, aku dan dia ya. Belum tentu aku dulu, belum tentu juga dia dulu atau dia terakhir. Tapi kalau ja'a Pak Arianto, fa Pak Hadi, berarti pakai fa. Berarti siapa duluan? Pak Arianto. Enggak lama itu disusul Pak Hadi, pakai fa. Kalau pakai suma disusul tapi lakunya lama. Sama ja'a Pak Arianto, suma Pak Hadi. Misalnya setengah jam dulu baru Pak Hadi datang. Nah ini pakai fa, tandanya apa? Setelah diberi kenikmatan kita disuruh untuk bersyukur. Makanya idza arada syai'an ayyakun lahu kun pakai lafaz fa wa fayakun apa wa yakun. Allah kalau sudah kehendak cepat banget langsung jadi. Nah, kalau kita enggak, kalau kita pengen berkehendak, summa boleh motor dhisik, summa ke pasar, summa ngadon bakso kan pakai summa. Orang kalau dikasih nikmat ada tuntutan apa Pak? Bersyukur. Lain syakartum la azi. Tapi kenapa ketika inna a'toina al-kautsar Nabi SAW diberikan kenikmatan yang banyak, itu pun walaupun kenikmatan banyak itu masih sedikit saja dari pemberian Allah. Fasholli li rabbika wanhar. Kenapa tidak dikatakan fashkur, syukurlah kamu li rabbik karena Allah. Wanhar kemudian menyembelih. Kenapa setelah diberi kenikmatan kok sholat? Ada yang tahu? Ulama katakan ternyata syukur yang paling sempurna adalah sholat. Nah kalau orang hidup kok nggak sholat, kesalahannya besar. Walaupun dia ngomong macam-macam, aku tetap bersyukur. Nah, saya kasih contoh Pak supaya agak terang. Karena ini memang agak dingin. Sampai punya anak, setiap dikasih apa-apa terima kasih. Anak yang kedua setiap dikasih apa-apa nggak ucapkan terima kasih, tapi pokoknya kalau dikasih apa disuruh apa-apa langsung taat. Ya anak pertama ucapkan terima kasih, tapi kalau disuruh apa-apa mesti mikir nih, kira-kira saya yang taat. Kenapa? Ucapan terima kasih anak yang sempurna bukan ucapan terima kasih, tapi apa? Taat. Maka sholat ini penting sekali. Kalau orang bilang sementing angus sama Allah, sholat nggak perlu berarti nggak kenal. Bahkan apa? Kepercayaan lain saja itu ada sholatnya. Apa
yang tidak ada ritualnya gitu saja. Agama mana yang tidak ada ritual. Loh berarti kalau gitu nggak usah ucapkan alhamdulillah, sholat aja. Loh, sholat itu adalah ucapan Alhamdulillah. tapi baca Al-Fatihah, baca alhamdulillah. Apa langsung bismillahirrahmanirrahim, maliki yaumiddin, atau ar-rahmanirrahim. Mesti alhamdulillah. Maka sekali lagi syukur yang sempurna apa? Sholat. Bahkan ketika ada doa iftitah, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Inna sholat. Kenapa sholat dulu yang dikasihkan duluan? Wa nusuki dan apa? Ritualku juga ataupun peribadahanku juga. Wa mamati, wa mahyaya wa mamati. Baru kehidupan dan kematian. Tadi apa? Sholat yang duluan. Kalau sholatnya enggak, walaupun wa mahyaya wa mamati enggak akan berguna. Makanya ini sholatku ya Allah, baru ini hidupku, ini matiku. Lillahi ta'ala. Maksudnya apa? Sholat ini yang utama. Berharganya manusia karena sholat. Hidup manusia berharga, kematian seseorang baik karena sholat. Jadi walaupun hidup, walaupun mati, kalau nggak sholat, nggak berharga. Maka sholat nomor 2. Sholat nomor 1. Ada orang mengatakan sholat nomor 2 yang wajar. Yang pertama syahadat. Ada rukun Islam. Fasholli li rabbika wanhar. Maka sholatlah li rabbika wanhar. Ada ulama juga yang mengatakan fasholli sini pokoknya beribadah, nggak terkhusus hanya untuk sholat. Tapi kita ngaji tafsir lain maksudnya sholat Idul Adha. Wanhar. Wanhar. Dan sembelihlah, berkurbanlah, baik itu akikah ataupun kurban. Tandanya apa? Setelah ritual vertikal kita langsung praktek ritual horizontal. Wanhar pakai lafaz wawu ya. Kita kurban dulu boleh baru sholat, tapi bukan kurban terus sholatnya Idul Adhanya terakhir, tidak. Dalam arti apa? Terserah mana kondisi yang paling penting itu baru yang dilakukan terlebih dahulu. Ternyata apa? Hubungan kita sama Allah yang bagus, hubungan sama manusia harus bagus. Nusuka apa? Nusuk ke manasik. Wanhar manasik. Manasiknya siapa? Nabi Ibrahim alaihi salam. Warisan manasiknya Nabi Ibrahim, khitan, haji, ritual-ritual haji termasuk dalam menyembelih. Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya kebencian kepadamu, mubaghadhuka, orang-orang yang marah padamu, yang tadi yang mencaci, yang memvonis, wa namini abtar, apa abtar? Munqati, terputus keturunannya, terputus kebaikannya. Inna syani'aka, sesungguhnya kebencian kepadamu, wal abtar. Itulah apa? Itulah yang terputus. Nabi dibilang abtar, apa abtar? Terputus keturunannya. Tapi tidak, orang yang mengatakan itu malah yang terputus. Al-munqati itu orang yang terputus an kulli khairin, dari segala kebaikan. Al-munqati al-aqab nuzilat fil asbil wa'il sama Nabi sallallahu alaihi wasallam abtar anda mauti banihi al-qasim. Itu sama an-nabi, itu lafaznya salah, bukan an-nabba tapi an-nabi. Makanya di setelahnya ada tumpukan kaligrafi sallallahu alaihi wasallam. Baca deh. Ada kesalahan cetak tulis. Al-munqati an kulli khairin, terputus, orang yang terputus dari kebaikan. Al-munqati al-aqab, terputus keturunannya. Nuzilat, diturunkan ayat surat ini fil as bin wa'il, berkaitan tentang as bin wa'il sama Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana menyebutkan Nabi abtar, orang yang terputus keturunannya. Ainda mauti bani al-qasim, ketika kewafatan ananda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Qasim. Ternyata yang abtar bukannya Nabi dari sisi Fatimah keturunannya sampai sekarang malah banyak. Yang abtar malah yang menjadi itu asbil wa'il, sudah tidak kenal kebaikan. Anul khairin enggak ada, kebaikannya sudah hilang. Al-munqati apa? Keturunannya pun tidak
tapi karenanya malah mau masuk Islam, pas peperangan menghadapi bapaknya sendiri, akhirnya dibunuh. Padahal itu hanya sendiri. Dan itu padahal orang tuanya yang dulu mencari Nabi Abel. Ketika Nabi di Makkah. Jadi hikmahnya apa? Bapak Ibu hadirin sekalian rahimahullah. Kenikmatan yang Allah berikan kepada kita ini versi Allah masih sedikit. Walaupun kita merasa itu banyak. Akoina, tandanya kepemilikan. Kalau itu sudah suatu kebaikan, tandanya Allah memberikan sesuatu itu apa? Kepemilikan itu kita dimiliki. Kalau samanya sudah hak kepemilikan, kemana-mana tetap kepemilikannya atas nama kita. Odar orang bikin apa? Rental mobil. Ketika dia rental, dia ambil itu apa? STNK atau BPKB. Tapi nama kepemilikan tetap nama kita semua. Mau kemana pun mobil itu atas nama kita selama tidak ditukarkan kepemilikan yang lain dan kepemilikan. Dan hal yang lainnya, saya pinjam motornya Pak Tris, ya itu mau saya bawa ke Bone pun tetap motornya Pak Tris meskipun saya yang bawa karena kepemilikannya Pak. Nah, kebaikan yang Allah berikan kepada kita, kalau itu temanya kebaikan dan itu tujuannya untuk kebaikan untuk Allah, itu nanti meskipun di dunia kita merasakan, nanti di akhirat pun merasakan karena itu kepemilikan. Maka harta yang tidak diinfakkan di jalan Allah bukan kepemilikan, hanya kita merasa. Maka kalau benar-benar mau memiliki harta, diinfakkan di jalan Allah. Nanti baru ketika di akhirat, ya Allah, saya punya harta, mana harta? Ya itu saya tabung. Loh, kenapa disedekahkan? Ya kan saya tabung gak apa-apa. Itu bukan harta. Bahkan itu akan diajar dengan suatu hal yang berbeda. Ya Allah, aku pernah sedekah di sana. Ketika nanti ditanya, yang mana? Oh itu 100.000 ya. Ikhlas. Oh itu harta. Berarti apa? Pemilih. Sebagaimana tadi Pak Tris di Sinjai, motornya saya pinjam ke Bone, tetap itu atas nama Pak Tris. Maka dunia ini pasti hancur. Nanti kita pindah alam barzah, alam kiamat, alam kebangkitan, hisab, mizan, sirat, sampai surga, alam akhirat. Ini nanti kalau kepemilikan tetap kita miliki. Hanya saja kode pasnya, surat menyuratnya kepemilikan ini dengan apa? Menginfakkan di jalan. Masih paham Pak ya? Paham ya? Kalau di belakang saya ada perluasan masjid, paham atau tidak? Apa tahu? Kalau tahu informasi, tapi kalau paham bisa segera menginfakkan harganya semua minimal 4 juta. Semuanya minimal tidak semua. Bisa doa, bisa tenaga. Bisa saya ngomong, ya saya mengajar. Tapi kita berusaha bagaimana kesemangatan. Nah, kesemangatan ini wujudnya bagi apa? Ya, apa yang dibutuhkan? Mampunya apa? Itu yang kita usaha. Yang pertama, pemberian Allah bisa jadi hak kepemilikan kita kalau kita gunakan untuk kebaikan. Karena untuk kebaikan yang memberi pun akan ikhlas. Nah, kita berikan motor untuk ngaji anak kita untuk sekolah, kita ikhlas. Guna dulu. Kalau itu buatan mereka, itu motor bapak ini untuk dirusak. Ini juga Allah memberikan sesuatu. Kalau itu untuk Allah, malah dikasih sudah itu mudah-mudahan. Kalau kita gunakan untuk selain daripada keperluan Allah, nah ini bahaya. Allah nggak aman, Allah nggak ridho. Akan nanti dituntut. Aku punya ini, Allah punya ini. Mana punya? Oh itu dari saya, dari aku. Kemudian yang kedua, merendahkan saudara muslim kita ini suatu hal yang berakibat fatal, dosa besar, merendahkan, mencemarkan. Bahkan ada ulama mengatakan kalau Ka'bah dihancurkan paling seminggu Pak, kerajaan Arab bisa membangun lagi, bahkan lebih indah daripada Ka'bah. Walaupun tetap alhamdulillah itu tidak. Tapi kalau kehormatan orang Islam diacak-acak, sampai yaumul kiamah Allah nggak ridho. Allah nggak ridho. Kecuali orang itu ridho karena kehormatannya diacak-acak. Makanya hak Allah Al-Ghafur. Allah Maha Pengampun. Kita tobat benar-benar insya Allah. Tapi kalau hak adami sama manusia diacak-acak kehormatannya, kita nggak ikhlas dari itu sampai yaumul kiamah. Nanti di kiamat pun kita akan menuntut berkait. Walaupun dia sudah tobat, ya Allah ampuni saya. Iya Allah ampuni, tapi
dengan syarat apa? Orang itu juga memaaf, karena itu nggak ada. Nah ini manusia biasa, itu saja dosa itu. Ini yang dicari siapa? Siapa? Bantu Pak. Apa sudah hilang? Yang dicari siapa nih? Nabi. Jangan yakin Pak. Yakin. Yang mencari siapa? Yang mencari siapa? Wah, ada namanya nih, Asbil Wa'il. Yang dicari? Nah, gimana Pak Salam? Siapa mencari? Sama tadi. Itu garis bawah itu ada Asbil Wa'il. Yang dicari? Nabi. Ini bukan manusia biasa, kan? Dicaci lagi. Maka seperti apapun, zuriyahnya Nabi ini yang manusia biasa. Tapi ketika berbuat kesalahan, suatu kesalahan fatal kalau kita mengumbar kesalahan. Karena itu keturunannya kalau kata ulama ya, ulama sepuh Jawa ya namanya Habib punya kesalahan manusia. Kalau kita punya anak 10 yang pasti ada nakal atau biasanya satu yang agak-agak beling lah jadi biasanya. It's the best. Kalau semua manusia pasti ada yang beling. Nah, ketika anak beling itu dicaci atau dihina atau diungkit-ungkit kesalahannya sama orang lain, yang gak terima pertama saja zuriyah Nabi itu ada sampai sekarang. Ya Habib itu yang jelas kehabiban dari Sayyidatina Fatimah. Kalau kita mencaci, kalau kita tidak suka, sudah jangan membicarakan aibnya. Karena punya keistimewaan sendiri. Baru kita apa? Kita merendahkan suku selain daripada orang Arab. Ini dosa besar. Tapi merendahkan suku orang Arab itu suatu dosa besar yang lain lagi. Kita sudah belajar kemarin suku Quraisy. Ayat apa? Surat apa? Al-Qur'an apa? Semua sama di mata Allah, ketakwaan berbeda. Tapi Allah berikan kespesialan orang-orang tertentu karena ada sesuatu yang tertentu. Orang Quraisy karena menjaga Ka'bah punya keistimewaan. Yang orang Pakistan kalau dibilang dari mana? Dari Urdun apa? Yordania, daerah Arab. Itu orang pada cium tangan semua. Walaupun itu bukan orang ulama, bukan orang apa ya, orang jenggotan tapi belum ulama. Cium tangannya, tahu? Mencium tangannya bukan karena ulama tapi karena sukunya orang Arab. Jadi merendahkan orang-orang saudara kita ini dosa-dosa. Merendahkan kita sudah belajar toh. Kemarin apa merendahkan? Dengan lisan bisa, dengan hatinya, dengan kerlingan mata pun bisa. Nah, tapi merendahkan orang-orang khusus itu pun punya kekhususan dalam dosa. Mabuk besar, zina, dosa besar. Tapi kalau itu dilakukan di tempat mulia, di masjid, dosanya lebih jauh besar. Andai apa ada keistimewaan di tempat-tempat tertentu. Maksiat di tempat baik dosa. Berbuat baik di tempat-tempat maksiat pahalanya jauh lebih besar. Bukan berarti kalau dengan sholat dengan sajadah katanya Ustaz itu di tempat maksiat Karaoke. pahalanya besar. Kondangan buat sajadah joget-joget orang Indonesia sajadah balik-balik pokoknya apa keluarga nggak pas ya. Jadi yang kedua Pak, mencaci saudara kita ini tuntutannya panjang sekali. Harus minta keikhlasan. Jadi sebisa mungkin Pak, sebisa mungkin seamal apapun kita banyak, kalau kita masih mencaci, menghinakan saudara kita, ya bagus amal. Kemudian yang ketiga, setelah mendapat kenikmatan bersyukur. Di sini lafaznya fasoli apa? Syukur yang paling besar adalah dengan sholat. Awal yang asal dunia wal qiyamah sholat. Paling sholat saya amali yang fasadat pada saya itu pertama kali di akhirat nanti yang ditanya tentang amal adalah sholat. Bahkan itu mungkin Bufat tadi baca ya. Ada soalnya tuh. Nah, ada soalnya apa amal pertama kali yang ditanya. Nah, orang kafir bukan amal yang ditanya, satu saja pertanyaannya. Iman atau tidak? Tidak sudah langsung. Enggak ada orang kamu tanya kamu sedekah di mana, sholatnya di mana. Jadi, saya sudah menyiapkan sampai al-wafil tentang masalah kontekstualnya pas karena dengan hubungan dengan toleransi beragama.
Kenapa? Karena ini tentang masalah kekafiran seseorang. Nabi tidak suka ada orang berdiri di atas kesyirikan atau di atas kekafiran. Sehingga sedih lagi. Nanti ditambah lagi wan nasr. Wan nasr. Surah itu nasr. Tidak ada Rasulullah Pak senang lagi. Mulai tabat ya sedih lagi karena tabat ya termasuk keluarganya Nabi siapa? Abu Jahal. Kemudian al-ikhlas keimanan senang lagi. Kemudian surah Al-Falaq tentang masalah bubul-bubul ataupun apa. Nabi dikirim-kirim hal-hal yang negatif berarti apa? Santet atau ditenung. Nah itu nanti cerita. Jadi munasabat atau hubungan satu surat dengan surat yang lain itu ternyata ada. Kalau kita sudah ngaji jadi tahu ternyata memang. Semoga apa yang kalau hari ini ya tujuannya itu ngaji tapi untuk umat seluruhnya. Dalam arti apa? Kalau setelah daripada kedukaan kita lihat tidak lama kemudian kalau kita masih dalam kondisi dekat kepada Allah pasti ada sesuatu yang membahagia. Ingat saja utang tidak selamanya utang, pasti ada waktunya untuk bayar. Kalau kita memang dekat sama Allah, jadi kalau ditagih dekat sama Allah, insya Allah nggak beri lagi kan. Nah, Rasulullah apa kalinya? Allah alam bismillah. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah wa salam bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidillah ya Allah ya Allah subhanallah subhanallah.